Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya di Jelajah Nonton. Pada video kali ini saya akan bercerita tentang kisah misteri. Cerita ini sangat menarik dan bagus untuk didengarkan dan dijadikan pelajaran. Serem dan sangat menjijikan. Baiklah, langsung aja ya, kita simak ceritanya yang berjudul Bercinta dengan Mayat. Diceritakan bahwa pernahkah Anda membayangkan kalau suatu hari bercumbu mesra dengan jasad terbujur kaku di kamar mayat sepi dan dingin? Garin, nama samaran, pernah melakukannya. Bahkan pria yang sehari-hari bekerja sebagai penunggu kamar mayat itu menikmatinya. Layaknya hubungan intim normal, ia pun mengalami orgasme tersendiri. Persoalan ngeri atau takut tidak ada dalam kamus hidupnya. Ia menikmatinya dan malah merasa ketagihan. Untuk Anda pendengar video ini, ia menuturkan pengalamannya yang menyeleneh dan mengerikan itu. Sebagai insan, aku diciptakan Tuhan dengan sempurna. Aku adalah pria normal termasuk untuk urusan seks. Tetapi sesuatu terjadi dengan diriku secara tiba-tiba saja. Entah apa sebabnya, aku mengalami kelainan seksual. Gairahku liar dan tak terkendalikan lagi. Di tempatku bekerja sebagai penjaga kamar mayat di sebuah rumah sakit swasta, aku mencumbui mayat-mayat wanita dengan penuh nafsu. Aku bekerja di rumah sakit S, nama disamarkan, sejak tahun 1980. Mulanya aku sempat merasa ngeri juga. Betapa tidak, aku membantu Pak Atmo sebagai pengurus dan penjaga kamar mayat. Pekerjaan yang menyebalkan memang. Tapi aku tidak mau harus menolak pekerjaan itu. Mungkin karena aku sudah merasa bosan sebagai seorang pengangguran dan capek mondar-mandir mencari lowongan pekerjaan. Pak Tua Atmo banyak membimbingku bagaimana cara menangani mayat-mayat yang hampir setiap hari datang. Terutama cara mengatasi rasa takut ataupun jijik. Bukannya apa-apa. Tidak semua mayat-mayat itu bagus wujudnya. Sebagian di antaranya terlihat hancur atau porak-poranda anggota tubuhnya. Darah busuk, nanah, dan kotoran-kotoran lain merupakan menu sehari-hari yang kunikmati dan kureguk aromanya. Kalau ini yang terjadi, aku biasanya agak enggan menangani. Untungnya Pak Atmo cukup mengerti. Jadi dibiarkannya aku mengurusi mayat-mayat lain yang kelihatan utuh. Pembagian tugas itu lebih baik menurutku. Aku juga kan perlu proses waktu untuk beradaptasi dan belajar memahami mayat-mayat. Memperlakukan mereka pun tidak mesti sembarangan. Ada tata caranya. Misalnya, dengan membaringkan secara hati-hati di lemari pendingin dan memberi label nama masing-masing. Atau ada kalanya memberi obat-obatan pengawet tertentu agar mencegah pembusukan. Lama-kelamaan aku memang jadi terbiasa dengan kondisi mengerikan itu. Rasa takut telah lama minggat dari benakku. Aku malah menganggap semuanya sebagai hal biasa-biasa saja. Padahal setelah 5 tahun bekerja, aku telah cukup kenyang dengan kejadian-kejadian aneh di tempatku bekerja.
Terkadang bila malam hari aku tak jarang mendengar suara-suara aneh dari kamar mayat yang kebetulan terletak persis di sebelah kamarku sendiri. Malah pernah juga aku seakan-akan melihat bayangan seseorang tengah melintasi ruang kamar mayat menuju kamar mandi, tempat pemandian mayat. Tapi setelah ku tegasi ternyata tidak ada siapa-siapa. Dari situ aku kemudian mengambil kesimpulan, semua peristiwa itu tidak lebih dari ilusi. Suka duka selama bekerja telah banyak kurasakan. Ternyata lebih banyak sukanya. Bahkan aku punya sebuah pengalaman lain, atau boleh disebut sebuah petualangan penuh sensasi. Suatu malam aku terpesona oleh sesosok mayat wanita muda berusia sekitar 30 tahun yang tergolek pasrah di atas jipan. Wanita itu begitu cantik dan molek. Wajahnya begitu berseri. Senyumnya dingin tapi merasa menyengat perasaanku. Ditambah lagi bentuk tubuhnya yang sintal. Menurutku ia belum mati. Aku bisa merasakan kehangatan yang memancar darinya. Dan aku memutuskan untuk memeluknya. Untuk pertama kalinya aku mengecup bibirnya seorang wanita. Begitu hangat aku lumat sebuasnya. Tapi aku lebih menikmati buah dada itu yang tersembunyi di balik kain putih pembungkusnya. Begitu buas aku terus melumatnya. Ada satu kenikmatan yang kurasakan. Aku yakin wanita itu pun merasakan hal yang sama. Meski ia tidak menunjukkan padaku. Ciuman bertubi-tubi kuhujani ke sekujur tubuh mulus telanjang itu. Aku dipermainkan gelombang nafsu. Libidoku semakin lama semakin liar dan ingin tersalurkan. Tanpa lama-lama aku memasuki dirinya. Puncak kenikmatan telah kudaki. Lalu aku memandang wanita itu dengan penuh kagum. Ia telah memberikan aku sebuah pengalaman seks pertama kali. Dan aku sungguh menikmatinya. Dan aku ingin mengulanginya, aku melakukannya lagi untuk kedua kali malam itu. Berikutnya aku tidak cuma mencumbui wanita itu saja. Setiap wanita yang masuk ke dalam kamar mayat mesti aku cicipi dahulu. Tapi aku cukup selektif. Aku lebih suka tubuh-tubuh muda dan berisi. Apalagi bila bagian dada yang besar dan menantang. Rasanya aku ingin langsung terbenam di dalamnya seakan-akan aku dibuat melayang entah kemana. Ketika suatu hari kamar kami kedatangan seorang wanita yang mati bunuh diri akibat menegak obat serangga. Aku senang betul. Soalnya mayat itu seorang perawan ting-ting yang berusia belia, berusia 18 tahun. Seperti apa sih rasanya mencumbui seorang perawan? Ternyata lebih nikmat. Tapi aku sempat kewalahan juga memasukinya. Maklum masih tersegel dan belum tersentuh. Jadi aku adalah laki-laki pertama yang melakukannya. Perbuatanku yang aneh itu bukannya tidak pernah ketahuan oleh orang lain. Pernah Pak Atmo suatu malam nyaris mengetahui perbuatanku. Untungnya aku cepat-cepat bersikap wajar. Kata orang tua itu, ia ketinggalan sesuatu di dalam kamar dan berniat mengambilnya. Ia sama sekali tidak menaruh curiga ketika kukatakan aku sedang memeriksa ulang mayat-mayat yang kebetulan tadi siang baru masuk. Dan Pak Atmo untungnya tak banyak bertanya, apalagi sampai menyelidiki.
Status bujanganku berakhir setelah aku menyunting seorang gadis pada tahun 1985. Tapi bukan berarti aku menghentikan kegiatan seksku dengan mayat-mayat itu. Aku justru semakin menjadi-jadi. Tak puas di rumah dengan istri, aku melampiaskan di dalam kamar mayat bersama Ice, Mona, atau yang lainnya. Toh bagiku tidak ada bedanya dengan istriku. Malah aku lebih puas karena aku bisa melakukannya berkali-kali dalam satu malam. Sedikit perubahan terjadi mulai kulakukan pada saat berkencan. Aku mulai memakaikan bra dan celana dalam kepada wanita-wanita kaku itu. Tentu saja perlengkapan wanita itu kucari diam-diam dari lemari istriku yang memang sudah tidak terpakai lagi. Terobosan baru itu memberikan kenikmatan yang lebih dari biasanya buatku. Dengan penutup lengkap itu, aku mencumbuinya lebih bergairah. Terasa romantis, aku sering membisikkan pujian-pujian tertentu kepada lawan bicaraku. Kemudian aku secara hati-hati dan penuh kelembutan melepas satu persatu pembungkus bagian vital itu. Dalam keadaan bugil, aku lalu mencumbui lagi. Ku telusuri tubuh itu dengan lidah bibir, jari jemari tangan. Desahanku menembus keheningan malam yang sepi. Aku selalu berhasil mendaki puncak kenikmatan itu. Perbuatanku itu tidak akan pernah diganggu-ganggu kalau saja aku tidak melakukan kesalahan yang cukup fatal. Asalnya suatu hari yang naas aku alpa membersihkan cairan sperma yang membasahi bagian selangkangan salah satu mayat wanita yang tadi malam kucumbui. Sialnya hal itu diketahui oleh Pak Atmo yang melakukan pemeriksaan rutin terhadap mayat-mayat yang hendak diidentifikasi. Aku mendapat teguran keras. Aku dipojokkan dengan pertanyaan-pertanyaan penuh kecurigaan. Sampai-sampai aku harus mengakui perbuatanku. Permintaan maafku untungnya bisa diterima oleh atasanku tersebut. Tapi tentu saja dengan catatan tidak akan mengulanginya. Bagaimana mungkin aku bisa melupakan kebiasaan yang justru mendatangkan kenikmatan itu? Tanpa peduli dengan peringatan Pak Atmo, aku tetap nekat melakukannya. Tapi tentu saja mesti lebih berhati-hati. Jangan sampai melakukan kesalahan lagi. Toh kebiasaanku itu lagi-lagi tidak berlangsung aman. Sekali ini bukan Pak Atmo yang menjewer telingaku, tetapi istri tercinta. Kecurigaannya timbul ketika sibuk membenahi lemari pakaian. Ia melihat ternyata beberapa helai pakaian dalam miliknya hilang. Ia tidak langsung menuduh kepada diriku, tapi sempat menaruh curiga. Apalagi suatu hari ia melihat pakaian dalam miliknya tersimpan di bawah tempat tidur. Untuk apa ini? Begitu ia sempat melempar pertanyaan, sedikit grogi aku menjawab sekenanya. Mau dipakaikan kepada mayat-mayat wanita biar kelihatan sopan. Kupikir ia puas dengan jawaban itu. Ternyata ia malah semakin penasaran. Sampai suatu malam ia menyusul ke tempatku bekerja. Di kamar mayat itu ia memang melihat aku sedang mengenakan pakaian dalam itu ke satu mayat wanita. Tapi ia heran ketika aku juga mencumbui mayat itu. Serta-merta ia melabrakku, makiannya membelah malam. Laki-laki kurang ajar, sedang berbuat apa, ha? Gila kamu ya, cepat pulang. Aku diseret olehnya. Sesampai di rumah pertempuran pecah. Aku dibuat tak berkutik. Rasa-rasanya aku sudah tidak sanggup lagi memberi alasan apapun. Jelas-jelas aku sudah tertangkap basah.
Satu-satunya keinginanku saat itu adalah meminta maaf. Tapi malam itu tiada maaf buatku. Baru keesokan hari ia sudi menerima maafku. Itu pun setelah aku memohon lagi kepadanya dengan janji tidak mengulangi lagi. Biar begitu, toh aku masih tetap melakukan aksi mesumku tersebut. Hal itu bisa aku hentikan setelah aku sadar dengan sendiri. Atas bimbingan seorang kiai, akhirnya aku menyadari apa yang aku lakukan adalah salah dan dosa. Setelah 10 tahun lamanya aku tobat dari menjinahi mayat-mayat wanita. Kehidupan Seku mulai normal sejak tahun 1990 hingga sekarang. Baiklah ya teman-teman, dari cerita di atas semoga kalian bisa mengambil hikmahnya. Dan coba kalian bisa berkomentar apakah hal yang dilakukan oleh orang tersebut normal atau tidak, atau mengalami kelainan jiwa. Silakan Anda berkomentar. Terima kasih.